Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Syahsyol Pujaji, NIM 233010303026. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangkaraya. Mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Ibu Puput Ismandiarasari SEME. Di sini saya akan memberikan tutorial regresi data panel menggunakan EFUSE 12. Pertama-tama, pengertian data panel. Data panel adalah jenis data yang menggabungkan elemen data lintas individu, cross-section, dan data deret waktu, yaitu time series. Data ini terdiri dari beberapa pengamatan individu seperti orang, perusahaan, atau negara yang diikuti secara konsisten selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, data panel merekam informasi yang sama dari unit yang sama pada waktu yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis terhadap perubahan atau dinamika dari waktu ke waktu. Untuk menggunakan EFUSE pemilihan model, kita menggunakan pengujian pertama yaitu uji Chow, di mana uji Chow hasil probabilitasnya lebih daripada 0,05, maka keputusan yang diambil adalah CEM. Dan apabila probabilitasnya kurang dari 0,05, maka yang diambil adalah FEM. Sebelumnya ini adalah data yang saya ambil. Data ini dari BPS, dan juga ini variabel X1-nya saya pakai inflasi, X2-nya kemiskinan, Y-nya pertumbuhan ekonomi. Lanjut. Untuk tutorialnya, file, buka EFUSE, file, new, work file, balance sheet panel, start date-nya 2014. Kenapa 2014? Karena periodenya yang kita ambil, kita hitung 2014 sampai 2024 setiap cross sectionnya. Dari 2014, end date-nya 2024. Cross sectionnya ada 14 karena ada 14 kota dan kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Oke. Lanjut, kita blok dulu semua data yang ada, yang kita punya, kita blok. Masuk ke quick, empty group, kita paste. Variabelnya X1, X2, dan juga ini Y. Lanjut. Untuk uji Chow-nya seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke kembali dulu. Yes. Kita blok X1, X2, dan Y-nya. Open as a question. Dihapus. Yes spasi, C spasi. Panel option, pilih yang fix. Oke. Lanjut, pilih view, fix random. Pilih yang likelihood ratio. Ini uji Chow. Nah, maka dapatlah uji Chow 0,7751. 0,7751 berarti nilai probabilitas 0,7751 lebih daripada 0,05. Maka model yang terpilih adalah CEM. Jika CEM, maka yang dilanjutkan, uji yang harus dilanjutkan adalah uji Houseman. Untuk uji Houseman, balik, estimate,
panel option, pilih yang random. Oke. Pilih view, pilih yang Hostman test. Ini teman-teman. 0,3738. 0,3738. Yang berarti nilai probabilitas 0,3738 lebih daripada 0,05. Maka model yang terpilih adalah REM. Jika model yang terpilih adalah REM, maka dilanjutkan dengan uji LM. Untuk uji LM, estimate, panel option, yang non. Oke. View, effect testing, pilih yang LM. Nah, ini ya teman-teman, 0,2424. Nah, 0,2424. Maka nilai probabilitas 0,2424 lebih besar daripada 0,05. Maka model yang terpilih adalah CEM. Berdasarkan hasil uji Chow, uji Hostman, dan uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM. Maka jika penelitian adalah CEM yang terbaik, maka harus dilanjutkan dengan hasil uji asumsi klasik. Model yang terpilih adalah CEM. Maka dari uji asumsi klasik harus dilanjutkan uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan juga heteroskedastisitas berdasarkan rujukan Basuki dan juga Napitupulu. Untuk uji multikolinearitas, buka reviews, tweak, grup statistik, coloration, Y-nya dihapus. Oke. Nah, maka didapat uji multikolinearitasnya adalah 0,78990. Ini 0,078998991. Berarti koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0,0789899 lebih kecil daripada 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Maka uji yang harus dilanjutkan adalah uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, Effius, close aja ya teman, close, yes. Open as a question, kita hapus. Ketik ABS buka kurung resit tutup kurung spasi C spasi panel option non. Oke. Selanjutnya estimate, push, yes spasi. Oke. View, residual dan juga terus lanjut ke residual graph. Nah, maka ini adalah hasil dari uji heteroskedastisitas, di mana dari grafik warna biru dapat dilihat bahwa tidak melewati batas 500 dan minus 500. Artinya varian residual sama.
Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos dari uji heteroskedastisitas. Kak, untuk selanjutnya kita masuk ke persamaan regresi data panel. Untuk persamaan regresi data panel, masuk views, view, estimating output, view lagi, terus ini lagi. Nah, maka ini dapat hasilnya Y sama dengan minus 2,73 dan plus 1,46 plus 0,41. Diambil dua angka di depan saja, maka hasilnya ini, dimana minus 2,73 ini adalah koefisien dan juga 1,46 ini adalah beta X1 nya dan juga 0,41 ini adalah beta X2 nya. Adapun penjelasannya adalah seperti ini. Nilai konstanta sebesar min 2,73 artinya tanpa ada variabel inflasi X1 dan kemiskinan X2. Maka variabel pertumbuhan ekonominya Y akan mengalami peningkatan sebesar 273%. Dan juga nilai koefisien beta variabel inflasi X1 sebesar 1,46. Jika nilai variabel dari konstanta dan variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 146%, maka variabel pertumbuhan ekonomi Y akan mengalami peningkatan sebesar 146%. Begitu pula sebaliknya, jika nilai variabel lain, konstanta dan variabel X1 mengalami penurunan 146%, maka variabel X akan mengalami penurunan sebesar 146%. 3. Nilai koefisien beta variabel kemiskinan X2 sebesar 0,41. Jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel pertumbuhan ekonomi Y akan mengalami penurunan sebesar 41%. Begitu juga sebaliknya. Jika nilai variabel lain konstanta dan variabel X2 mengalami penurunan 1%, maka variabel X akan mengalami peningkatan sebesar 41%. Untuk uji selanjutnya dilanjutkan dengan hasil uji hipotesis, di mana di sini adalah uji T. Untuk uji T, views bisa view, estimate output, dan ini hasilnya teman-teman. Nah, 0,0130 dan juga di atasnya ini 0,0000. Untuk pertama-tama kita harus mencari nilai tabel T-nya ya, nilai tabel T tabel. Untuk T tabel sangat-sangat simpel, yaitu T tabelnya kita hapus dulu. Nah, untuk T tabel rumusnya sama dengan TINV, probabilitasnya 0,05, titik koma, 130 jumlah sampel dikurang 2 yaitu 128, rumusnya ya, dikurang 2 128, tutup kurung, enter. Nah, dapat T tabelnya 1,978671, 1,97867. Nah, ini teman-teman, tadi. Nah,
1,97867, di mana hasil uji T pada variabel X1 diperoleh nilai T hitung sebesar 9,983323 lebih daripada T tabelnya, yaitu hanya 1,97867, dan nilai sigmanya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Lebih kecil ya teman. Nah, maka yang terjadi adalah HA diterima dan H0 ditolak. Artinya variabel inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Kalimantan Tengah. Maka yang dapat diambil adalah ini. Artinya variabel inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten. Jadi diambil adalah HA1-nya adalah ini, variabel inflasi berpengaruh. Nah, selanjutnya hasil uji T pada variabel kemiskinan X2 diperoleh dengan nilai T hitung sebesar 2,514293, lebih besar daripada T tabel, yaitu hanya 1,97867, dan nilai sigmanya yaitu adalah 0,0130 lebih kecil daripada 0,05. Maka artinya HA diterima dan H0 ditolak. Artinya kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Berarti yang diambil adalah ini, variabel kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Kalimantan Tengah. Lanjut ke uji F. Untuk uji F, ini uji F ya, di bawahnya uji T. Di mana nilai F hitung sebesar 55,322211 lebih besar daripada F tabel, yaitu hanya 3,06752. Nah, untuk mencari F tabel seperti ini ya. Sama dengan F titik INV RT ya. Lanjut ke 0,05, jumlah variabel yang dikurang 1 yaitu 2, dan juga jumlah sampelnya dikurang 3 yaitu 127. Enter. Dapat hasilnya 3,067521 ya. Nilai F hitung sebesar 55,32211 lebih besar daripada F tabel, yaitu hanya 3,06752, dan nilai sigmanya adalah 0,000000 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel inflasi dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, kemiskinan berpengaruh terhadap ini ya. Variabel inflasi dan kemiskinan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. HA3. Untuk uji koefisien determinasi R square. Nah,
nilai adjust R square sebesar 4,420052 atau 42,0053%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dan yang terdiri dari inflasi dan kemiskinan mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi kabupaten di Kalimantan Tengah sebesar 42,0053%. Sedangkan sisanya yaitu 57,9947%, dalam kurung 100 dikurang nilai adjust R square. Ini adalah caranya teman-teman, jelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Mungkin sekian, sampai sini saja cara yang untuk mendapatkan hasil daripada regresi data panel menggunakan FU12. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.